Pernahkah Anda mengalami atau mendengar cerita seperti ini? Seorang afiliat Shopee hanya membagikan link dan membuat konten promosi. Produk awalnya terlihat normal, memiliki foto yang meyakinkan, deskripsi yang lengkap, bahkan sudah memiliki banyak penjualan. Namun, beberapa waktu kemudian, produk tersebut ternyata diubah oleh seller menjadi produk lain yang melanggar aturan. Akibatnya, bukan hanya seller yang terkena sanksi, tetapi akun afiliat juga ikut terdampak. Bahkan ada yang mengalami pembatasan fitur. Lalu muncul pertanyaan yang dianggap tidak adil oleh banyak afiliat. Jika kesalahan berasal dari seller, mengapa afiliat juga harus menerima dampaknya? Apakah afiliat memang ikut bertanggung jawab? Atau sebenarnya ada alasan tertentu mengapa sistem Shopee mengambil tindakan seperti itu? Pada video kali ini kita akan membahasnya secara lengkap, objektif, dan berdasarkan cara kerja platform. Pertama, kita perlu memahami bahwa seller dan afiliat memang memiliki peran yang berbeda. Seller bertanggung jawab atas produk yang dijual, mulai dari keaslian barang, kualitas, keamanan, legalitas, izin edar jika diwajibkan, hingga kesesuaian deskripsi produk. Sementara afiliat bertugas mempromosikan produk yang tersedia di platform agar lebih banyak calon pembeli tertarik melakukan pembelian. Dalam kondisi normal, afiliat tentu mengandalkan informasi yang diberikan oleh seller. Afiliat tidak memiliki akses untuk memeriksa gudang, mengecek stok secara langsung, memastikan keaslian barang, ataupun memverifikasi apakah nomor izin edar benar-benar sesuai dengan produk yang dikirim kepada pembeli. Karena itu, secara logika memang sulit jika seluruh tanggung jawab dibebankan kepada afiliat. Namun di sisi lain, Shopee juga memiliki kewajiban menjaga keamanan ekosistem marketplace. Platform harus melindungi pembeli dari produk yang melanggar aturan seperti produk ilegal, produk palsu atau KW, barang bekas yang dijual sebagai barang baru, produk dengan nomor izin edar yang tidak sesuai, produk yang ternyata berbeda dari deskripsi maupun berbagai bentuk manipulasi lainnya. Masalahnya mulai muncul ketika sebuah produk yang sebelumnya terlihat aman ternyata diubah oleh seller. Modus seperti ini memang bisa terjadi. Misalnya seller awalnya mengunggah produk yang sesuai aturan agar mendapatkan penjualan dan promosi dari para afiliat. Setelah produk mulai viral dan memperoleh banyak traffic, seller kemudian mengganti isi listing menjadi produk lain yang seharusnya tidak boleh dijual, mengganti merek, mengganti foto, mengubah deskripsi, atau bahkan mengganti barang asli menjadi barang palsu atau kualitas yang jauh berbeda. Dalam situasi seperti ini, afiliat sering kali tidak mengetahui perubahan tersebut. Mereka tetap mempromosikan link yang sama karena mengira produk masih seperti sebelumnya, padahal isi listing sudah berubah tanpa disadari. Inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa ada afiliat yang merasa dirugikan. Mereka tidak berniat melanggar aturan, tetapi tetap ikut terkena dampaknya karena sistem mendeteksi bahwa akun tersebut mempromosikan produk yang akhirnya dinilai melanggar kebijakan platform. Perlu dipahami juga bahwa tidak semua pembatasan terjadi secara otomatis karena kesalahan seller. Setiap kasus dapat berbeda. Ada yang hanya berdampak pada penghentian komisi untuk produk tertentu, ada juga yang menyebabkan produk dihapus dari program afiliat, dan pada kasus yang lebih serius, akun afiliat dapat mengalami pembatasan apabila sistem menemukan pola promosi terhadap produk-produk yang melanggar atau terdapat indikasi pelanggaran terhadap kebijakan program afiliat. Artinya, pembatasan terhadap afiliat bukan semata-mata karena seller melakukan kesalahan, tetapi karena sistem melihat adanya keterkaitan antara aktivitas promosi dengan produk yang melanggar aturan. Sistem pada umumnya tidak dapat langsung mengetahui apakah afiliat benar-benar mengetahui pelanggaran tersebut atau justru menjadi pihak yang sama sekali tidak menyadarinya. Oleh karena itu, proses peninjauan biasanya mengacu pada data aktivitas yang tersedia. Lalu apakah kondisi ini adil? Dari sudut pandang afiliat, tentu banyak yang merasa dirugikan.
Mereka sudah mengeluarkan waktu membuat konten, melakukan editing video, mengumpulkan penonton, bahkan membangun kepercayaan audiens. Ketika ternyata seller mengubah produk menjadi tidak sesuai aturan, reputasi affiliate ikut dipertaruhkan. Penonton bisa kehilangan kepercayaan karena merasa direkomendasi yang diberikan ternyata bermasalah. Namun dari sisi platform, Shopee juga harus bertindak cepat untuk mencegah semakin banyak pembeli membeli produk yang melanggar aturan. Jika tidak ada tindakan, kerugian bisa menjadi jauh lebih besar dan kepercayaan pengguna terhadap marketplace dapat menurun. Karena itulah sebagai affiliate, langkah pencegahan menjadi sangat penting. Jangan hanya melihat besarnya komisi. Periksa reputasi toko, lama toko beroperasi, penilaian pembeli, ulasan terbaru, konsistensi produk yang dijual, serta apakah seller terlihat profesional. Hindari mempromosikan toko yang sering berganti-ganti jenis produk secara ekstrim. Sering mendapat ulasan negatif terkait keaslian barang atau memiliki riwayat masalah yang berulang. Selain itu, lakukan pengecekan ulang secara berkala terhadap produk yang masih aktif Anda promosikan. Jangan menganggap bahwa sebuah listing akan selalu sama seperti saat pertama kali dipromosikan. Jika menemukan perubahan yang mencurigakan seperti foto berubah total, merek berubah, spesifikasi berbeda, dan deskripsi menjadi tidak masuk akal, sebaiknya segera hentikan promosi dan cari produk pengganti yang lebih terpercaya. Bagi affiliate yang merasa terkena dampak akibat perubahan yang dilakukan seller tanpa sepengetahuan mereka, sebaiknya segera menghubungi layanan bantuan Shopee melalui jalur resmi. Sampaikan kronologi secara lengkap, sertakan bukti bila ada, dan ikuti proses peninjauan sesuai prosedur yang berlaku. Hasil setiap peninjauan dapat berbeda tergantung fakta dan bukti pada masing-masing kasus. Kesimpulannya, seller memang bertanggung jawab penuh atas produk yang dijual. Namun affiliate juga memiliki tanggung jawab untuk berhati-hati dalam memilih dan terus memantau produk yang dipromosikan. Ketika seller mengubah listing menjadi produk ilegal, barang palsu, produk yang dengan izin edar yang tidak sesuai, atau bentuk pelanggaran lainnya, affiliate yang tidak mengetahui perubahan tersebut memang bisa ikut terdampak. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa dalam dunia affiliate, membangun penghasilan tidak cukup hanya mengejar komisi, tetapi juga harus mengutamakan kehati-hatian, menjaga kredibilitas, dan memilih seller yang benar-benar dapat dipercaya. Dengan begitu, risiko terkena dampak dari pelanggaran seller dapat diminimalkan dan kepercayaan audiens tetap terjaga.